semuanya, selamat datang di podcast Rumpi Rumah KPI. Tempat kita ngobrol santai tentang berbagai isu yang ada di dekat kehidupan mahasiswa. Saya Ulian sebagai host yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang banyak yang sedang diperbincangkan terutama di kalangan mahasiswa dan anak muda, yaitu personal branding di era digital. Penting atau enggak sih buat mahasiswa itu? pasti penting ya guys ya, soalnya ya kita sebagai mahasiswa baru yang dari SMA terus kita ke jenjang kuliah yang mana kita masih juga bingung kan gimana sih kita ini jati diri kita itu gimana sih kita. Nah, sekarang ini media sosial itu bukan hanya tempat untuk berbagi foto, video, tapi juga menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan, portofolio, bahkan membuka peluang karir untuk masa depan. Betul sekali Kak Ulyan, ini tuh kayak apa ya namanya mahasiswa baru tuh kayak bingung arahnya nih kemana nih, Arahnya kemana nih? kocak banget kita ini. Apalagi pasti kita pas kita di SMA ya kita bisa pikir kayak personal branding itu yang biasanya di TikTok itu ya jadi influencer itu ya yang harus update ada in my life apalah gitu kan, tapi kan seharusnya kan enggak ya guys, kayak apa ya. Betul sekali. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih personal branding itu, apakah penting atau enggak sih buat mahasiswa itu. Sama narasumber kita yang sangat cantik tentunya dan sangat mempunyai pengalaman di bidang media sosial maupun personal branding. Langsung saja Kak Ulyan, kita sambut salah satu narasumber kita sekaligus teman kita satu prodi ini Keren sekali yang sudah punya pengalaman itu ya. Langsung saja Kak Nuri. Hai. Selamat sore Kak Nuri. Selamat sore Kak Ulyan, Kak Rehan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sih. Tadi perjalanan dari sini macet apa gimana? Alhamdulillah tadi agak macet ya di perempatan Tirto di situ. Oh, Sedikit sih, sedikit. Perempatan Tirto Iya, macet. macet karena tuh jalannya tuh tadi antri sama tikus tadi. Kan jalan ya. Betul sekali. Nah, kali ini kita tuh akan membahas tema yang sedang banyak diperbincangkan terutama di kalangan mahasiswa dan anak muda. Ya. Mungkin sebelum kita melangkah lagi lebih jauh tentang personal branding itu, bisa perkenalkan diri dulu ya Kak. Oh, bisa banget Kak Ulyan. Oke, perkenalkan nama saya Abdullah Nuri Najmina, mahasiswa semester 2 program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang saat ini saya sedang mengikuti kegiatan atau media kampus yaitu satu televisi. Pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dari pengalaman ini kita punya pertanyaan nih buat Kak Nurin. Menurut Kak Nurin, apakah semua mahasiswa itu perlu memiliki personal branding? Kalau menurut saya sendiri sih tentunya sangat perlu ya, apalagi personal branding itu menentukan karakter kita gimana dikenal orang. Karena personal branding sendiri itu seperti kayak bagaimana kita ingin dikenal orang. Jadi kayak orang melihat itu loh, Kak ini dia tuh pintar ngomong, kayak dia tuh kalau dia mendengar nama kita kayak dia udah ada gambaran tentang kita, kayak dia tuh pintar nyanyi, dia pintar ngomong, atau dia itu punya bakat apa. Jadi mulai sekarang kita harus bisa menentukan kemana arah kita personal branding kita tuh kita bangun gitu. Mungkin bagaimana karakter yang akan dibangun ke depannya gitu ya. Ya betul sekali. Lanjut ya. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, menurut Kak Nurin, apa sih arti personal branding itu sendiri? Menurut saya arti personal branding sendiri itu adalah bagaimana orang itu mengenal diri kita. Misalnya kalau orang lain mendengar nama seseorang, dia tuh di pikirannya tuh udah terpikir kayak dia tuh orangnya tuh pinter gini, kayak pinter nyanyi, pinter ngomong, atau bakat-bakat lainnya, atau mungkin jago atau kebiasaan lainnya gitu. Jadi
menurut saya branding itu bukan soal terkenal atau seberapa banyak kita punya followers, tapi lebih ke pesan positif apa yang bisa kita berikan atau bisa membuat pikiran orang lain itu membayangkan kita seperti apa. Jangan sampai nih ya kita punya, orang lain tuh punya bayangan pada kita, oh ternyata itu tuh kayak gitu. Ya, jangan sampai orang lain memiliki pikiran negatif ke kita. Berarti nggak harus personal branding itu punya followers yang banyak, terus habis itu soal terkenal, famous misal ya, enggak kan ya? Betul sekali. Aku dulu ngiranya kayak gitu loh. Iya sih, aku dulu ngira juga kayak gitu sih, kayak orang yang punya personal branding itu pasti punya banyak followers atau betul banyak banget. kenalan gitu ya, padahal kan enggak. Ternyata setelah kita ulik nih, Iya, betul sekali. Itu tuh personal branding ya. Dari pernyataan Kak Nurul tadi yang telah diberikan nih, personal branding kan penting bagaimana kita itu membangun karakter seseorang. Dari pernyataan tadi, menurut Kak Nurul, kapan sih mulai sadar kalau personal branding itu penting? Jujur kalau saya sendiri tuh mulai sadar personal branding, kita membangun personal branding itu penting tuh dari mana, dari kapan itu saya taunya itu kayaknya akhir-akhir sebelum jadi maba. Jadi kayak kelas 12 kayaknya, semester 2 itu saya baru berpikir bahwasanya personal branding itu penting banget buat kita melangkah di masa depan gitu. Berarti Kak Nurin ini sengaja ya membangun personal branding dari awal. Ya, apalagi ini Waktu masuk ini di UIN ini kan pasti banyak banget ya mahasiswa. Nah, dan aku sendiri tuh ya, santai aja ya. Dan aku sendiri tuh waktu awal daftar terus keterima itu aku udah ada planning kayak ini mahasiswa tuh banyak, jadi kayak aku harus ada satu hal yang aku tonjolin yang nanti tuh bisa dikenal banyak orang. Nah, apalagi kan waktu maba kan kita mesti selalu ada banyak tugas video-video itu kan. Nah, kebanyakan orang tuh mesti kayak males banget, terus editannya tuh kayak yang kocak-kocak gitu kan ya. Nah, aku tuh pengen dari awal PBAK tuh aku pengen membangun personal branding tuh dari situ. Jadi kayak orang-orang bikinnya yang kocak-kocak, aku pengennya pembuatan videonya tuh kayak lebih ke cara ngomong aku sama gimana aku menunjukkan kalau aku tuh bisa ini gitu. Jadi kayak ketepasan waktu maba kemarin tuh videonya tuh FYP kan dari awal aku udah ada rencana pokok dari beberapa video, entah nanti dari video PBAKU, PBAKF atau yang KPI Solid itu kayak harus ada target, harus ada yang viral, kayak apa ya, harus ada yang trending biar nanti tuh orang-orang tuh bisa oh ini yang kemarin ya, yang waktu perkenalan itu ya gitu, kayak gitu. Sebenarnya juga masih bingung mau dikenal sebagai apa. Soalnya ya pikiranku ya dulu ya media sosial ya isinya hiburan, refreshing lah, goyang-goyang apalagi. Oh my god. Pastinya bagi Kak Nurul tadi media sosial tuh sangat penting untuk membangun personal branding. Kalau untuk Kak Nurul ya, apakah semua mahasiswa itu perlu mempunyai personal branding? Kalau menurut saya sendiri itu sangat penting, apalagi untuk dunia kerja ya. Kebanyakan kalau dengar-dengar dari dosen-dosen yang kemarin kita waktu matkul apa gimana tuh kan mesti, apalagi Bu Ulfi waktu public relation ya. Beliau kan juga bilang kalau membangun personal branding itu penting banget dari sekarang. Jadi kayak kita membangun citra diri kita dari mana tuh kan paling mudah kan dari Instagram, dari media sosial, karena kan yang mengelola kan diri kita sendiri. Jadinya kita bisa membentuk atau mengapa ya, ya menurut saya tuh perlu banget ya Kak Ulian. Karena apa? Karena setelah lulus tuh kita pasti ketemu dengan dunia kerja yang persaingannya tuh cukup ketat. Nah, personal branding ini menjadi salah satu nilai tambah dalam perekrutan pekerjaan zaman sekarang tuh. Apalagi orang tuh lebih mengenal kita dengan apa yang kita mampu gitu. Dan apalagi kita bisa membentuk personal brand itu paling mudah kan lewat media sosial ya. Jadi kita bisa membangunnya mulai dari sekarang lewat media sosial sendiri itu.
mahasiswa. Dari keterangan yang Kak Nunung tadi bilang ya, media sosial itu sangat penting untuk membangun personal branding itu. Dari beberapa media sosial yang sangat ini banyak sekali digemari oleh mahasiswa baik Gen Z ini, platform apa sih yang paling efektif untuk bisa membangun personal branding? Kalau saya sendiri, platform yang sering saya gunakan untuk membangun personal branding itu TikTok sama Instagram ya. Karena algoritmanya dari waktu masuk maba ini udah tinggi banget. Jadi kayak mau bangun personal branding di Twitter kan jarang ya, apalagi orang-orang kan banyak sukanya tuh kayak yang scroll TikTok kalau nggak Instagram Reels gitu kan. Jadi kayak lebih mudah aja tuh membangun personal branding lewat dua media sosial itu, karena yang sering banget digunakan mahasiswa atau Gen Z seperti kita kan ya itu. Emang sekarang tuh ya di TikTok, di Instagram tuh kayak orang-orang sekarang tuh lagi berlomba-lomba mengikuti tren. Orang ingin ingin kalau ada yang punya mindset, aku bakal upload konten nih biar dapat uang. Ya, Karena ada ya. Jadi affiliate. Nah, mikir kayak apakah kita untuk membangun personal branding itu tuh harus ikut tren nggak sih? Kalau menurut saya sendiri tuh enggak ya, karena kita bisa membangun personal branding itu lebih enak tuh kayak menyesuaikan diri kita loh, nggak usah ikut-ikut orang lain. Kayak kita melihat banyak influencer atau apa itu membangun personal branding lewat day in my life, kayak kalau enggak kecantikan apa ya, make up. Jadi kayak itu kan mereka kan emang bangun personal brandingnya emang di bidang make up, karena mereka emang suka make up. Kalau enggak mereka udah bisa basicnya make up. Tapi kalau kita bisanya kayak masak atau main bola atau apa itu, ya udah dibangun kayak yang kita hobi aja, biar nanti tuh kita nyaman. Kita membentuk personal brandingnya itu dikenal orang kayak apa, kita nyaman, dan orang lain tuh kenalnya ya emang itu diri kita gitu. Jangan jadi diri orang lain. Iya betul banget, jangan jadi orang lain dan jangan ikut-ikut orang lain. Dan selain ikut tren, apakah Kak Nunung sendiri tuh pernah upload prestasi atau karya itu di media sosial? Kalau saya sendiri sih pernah ya, apalagi waktu ini sebelum masuk sini, kayak saya sendiri tuh udah menanamkan diri saya kayak saya harus dari awal udah, kalau nanti orang-orang bakal video saya FYP, jadi orang kan dia kan mengunjungi profil ya, jadi kayak udah ada postingan yang itu loh, apa? Yang berbobot tadi. Iya, udah berbobot, kayak udah menilai, kayak menunjukkan diri kita tuh dari dulu tuh udah kayak apa gitu. Bukan hanya FYP ya Kak ya, harusnya kita punya apa sih prestasi kita yang ada di media sosial. Pernah ada rasa kayak ragu, takut nanti kalau aku tampil gini nanti Dibilang orang kan. Pasti pernah banget, bahkan sampai sekarang, jujur sampai sekarang saya masih insecure. Kan ini ya, Instagram saya kan ada 2 ya teman-teman. Nah yang pertama tuh pengikutnya tuh banyak tuh orang kayak kan aku dulu pernah ikut lomba waktu kelas 12 kemarin, semester 1 itu pernah lomba itu MC final ke Jawa Barat kan. Ya itu kan orangnya kan emang wah kan berteman ya. Terus kita kan jadi itu nggak oleh ini ya kan, sedikit cerita ya teman-teman. Dulu tuh aku tuh udah berapa kali ikut lomba nasional. Nah waktu finalnya itu kan kita mesti nggak mungkin lah nggak mutualan. Iya. Nah kalau udah mutualan kita kan mesti tahu kesehariannya, atau kita ngupload up kan mesti mereka kan tahu. Apalagi aku sendiri tuh lihat pencapaian mereka tuh keren-keren banget. Jadi kayak sampai sekarang pun aku tuh selalu minder. Sampai di akun pertama aku sampai sekarang tuh mati. Jadi jujur kalau membangun personal branding tuh aku juga masih belajar, karena sampai sekarang pun aku membangun personal branding tuh di second account teman-teman, kalau kalian tahu gitu ya. Kan kadang kan kita itu sebagai penonton ya, mungkin kita itu juga pernah menilai kayak apa sih orang ini, misal kayak niatnya itu personal branding tapi kayak apa sih orang ini pasti cari validasi orang lain nih, pamer-pamer cuma biar dipuji harus gini gitu kan, harus gini gak tuh keceplosan nah logatnya sih. Santai aja. Nah menurut Kak Nun sendiri ya, gimana cara membedakan membangun personal branding dengan sekedar untuk mencari validasi pujian di media sosial gitu kan, yang kayak saat ini.
Oke, kalau menurut saya sendiri tuh gimana kita bisa membedakan mana yang validasi dan mana yang bangun personal branding itu tergantung pada niat. Jadi kalau dari awal kita itu ingin menunjukkan proses dan kemampuan yang memang kita punya, itu kayak kita emang bangun personal branding. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk mencari pujian atau apa, itu emang, atau enggak kita melihat konten orang lain kayak mereka tuh kebanyakan kontennya tuh kalau udah bangun personal branding kan kayak sama-sama gitu ya, kayak sekalinya make up terus gitu ya, kayak ada yang ikut-ikut tren-tren make up terus mereka cuma pengen dipuji cantik atau gimana itu kan kayak jadinya banyak orang yang nilai kayak, oh orang ini loh nggak iso make up tapi apa ya, cuma ingin validasi validasi itu. Tapi oke, kalau menurut saya sendiri tuh gimana kita bisa membedakan antara personal branding dan validasi itu tergantung pada niatnya ya. Jadi kalau personal branding tuh kalau kita ingin menunjukkan proses dan kemampuan yang memang kita punya, itu bisa kita masukkan dalam personal branding. Akan tetapi kalau kita kalau cari validasi itu biasanya jauh fokus ke bagaimana kita bisa mendapatkan like, komentar, atau jumlah share yang dibagikan gitu. Jadi selama kita berbagi sesuatu yang memang nyata dan bermanfaat, itu menurut saya itu adalah personal branding. Itulah yang menjadi pembeda Antara personal branding dan juga validasi. Kak Nurin sebagai mahasiswa nih, kan Kak Nurin juga aktif di satu TV, juga sebagai mahasiswa di semester 2 komunikasi ya. Tantangan apa sih yang membuat kita itu sulit untuk membangun personal brand? Kalau saya sendiri tuh ya, yang paling sering tuh ngerasa nggak pede, kayak kita melihat teman-teman semester 2 lainnya tuh kayak udah banyak yang ngikutin, Bisa gini ya, bisa merangkap gitu loh. Kan ada gini ya, pemikiran orang tuh beda-beda ya. Kayak ada yang mikir kayak aku kuliah pengen IPK bagus, ya udah. Terus ada orang yang pengennya IPK bagus sama ikut banyak kegiatan, tapi IPK-nya bisa tetap bagus. Nah, itu kendala saya. Kayak saya sendiri tuh belum bisa membagi waktu atau manage waktu antara ini apa? Organisasi sama perkuliahan. Jadi kayak itu yang buat saya tuh sering ngerasa nggak pede buat lebih aktif di kelas. Tapi kalian bisa menilai sendiri lah kalau saya tuh sebenarnya ya kayak gimana gitu ya. Tapi Kak Nurin ini cukup aktif loh di kalau dibandingin teman-teman yang lain ya, dia tuh lebih bisa mengimbangi bagaimana saat dia di organisasi, bagaimana saat dia di kelas. Ada mungkin sedikit waktu yang kurang pas untuk membagi waktunya itu. Oh ya, padahal sampai habis ya. Ada mungkin saat kadang Kak Nurin pernah tuh ada ikut organisasi tapi waktunya kelas, tapi dalam pandangan saya Kak Nurin ini sangat menginspirasi. Iya, kalau saya sendiri sih kadang juga ngerasa gitu ya, kayak ini ya kalau saya sendiri tuh kadang tuh juga ngerasa kayak udah bisa manage waktu. Tapi kalau melihat sendiri kayak beberapa waktu lalu kayak waktu beberapa matkul saya nggak ada, itu kan kalian juga bisa melihat sendiri ya kalau beberapa dosen itu juga nggak suka kalau kita lebih mementingkan kegiatan organisasi atau yang di luar perkuliahan gitu. Tapi pastinya Kak Nurin tuh ya pernah ya tidak bisa memanage waktu itu pasti ya. Pasti. Namanya juga manusia. Iya betul banget. Apalagi masih semester 2 ya. Jadi kayak mulai masih beradaptasi lah antara mahasiswa sama dulu sekolah kan beda gitu. Kalau menurut aku ya, kalau gitu personal branding di media sosial kayaknya aku udah overthinking. Kenapa sih Kak kok overthinking Takut kayaknya? banget ya, nanti Takut ada banget yang nanti kalau hujat. komennya lah, apalagi sekarang itu kayak buzzer, oh my god. Kalau menurut saya tuh kayak omongan orang tuh gak usah diladenin. Karena apa ya? Kadang omongan orang tuh kadang mereka ngehujat tuh gak bisa kayak kita. Betul sekali, betul nggak? Tapi kadang gengsi untuk kita sendiri ya, gengsi ini kita tuh benar kita ngomong gitu ya. Iya. Tapi kita tetap aja ya, mental kita itu down. Tapi ya itu makanya mulai dari sekarang tuh kayak kita harus bisa nerapin kayak ada sedikit sifat bodo amat gitu. Jadi kayak kan memang personal branding kan memang perlu ya. Jadi kayak
nggak usah diladenin gitu omongan orang lain, karena ya emang kita perlu membangun personal branding. Jadi kayak mereka omongannya kayak gimana kan mereka nggak tahu aslinya kita kayak gimana. Niatnya kan hanya kita ya. Iya, kita ingin membangun kesan positif ke orang lain lewat media sosial yang kita berikan gitu aja ya. Nah, jadi gini ya kan kita ya sebagai manusia kadang-kadang juga berpikir kalau followers itu kan menentukan bagaimana kualitas personal branding kita. Nah, terus kan aku juga pernah lihat nih kalau ada followers yang cuma sedikit, terus tapi dia tuh bisa diundang di acara manapun, kayak misalnya jadi bicara, jadi MC gitu kan banyak ya. Nah, berarti apakah kualitas diri itu lebih penting daripada sekedar angka juga? Kalau menurut saya enggak juga sih, karena menurut saya followers itu hanya angka. Karena yang lebih penting itu adalah kualitas diri kita sendiri. Karena juga banyak orang yang followersnya biasa aja, tapi emang itu punya apa ya, kemampuan, dan itu yang bukan yang membuat mereka tuh beda dari yang kayak kalian pernah lihat gak sih kayak banyak duta-duta kan followersnya juga nggak banyak ya, tapi kayak orang yang cuma bikin konten kata-kata atau apa ya, dan juga itu malah lebih banyak. Jadi kan itu kayak tidak followers itu tidak menentukan seberapa baik personal brand kita. Nanti media sosial ini hanya untuk sampingan. Iya. Personal branding lebih lanjut. Iya, karena yang diri kita Sendiri kan dari diri kita sendiri, betul sekali Kak Oyan. Terus misal nih ada mahasiswa yang dia tuh pingin banget membangun personal branding, tapi dia tuh masih malu karena ya itu tadi overthinking mungkin, terus dia nggak terlalu bisa berbicara di depan kamera. Itu tipsnya gimana Kak? Kalau tips dari aku sih mulai aja ya dari hal kecil, kayak langsung aja bikin konten yang menurut kita itu fun dan bisa memberikan hal positif buat orang lain. Jadi kayak seperti kita ikut organisasi, kayak habis foto gitu ya, yaudah itu post aja. Kayak kita habis ikut lomba, walaupun kalah post aja, karena tuh personal branding tuh bisa dibangun dari hal-hal kecil seperti itu. Kayak gak harus kita menang dulu baru kita bisa memposting atau apa, kan emang kita nggak nyari validasi, kan emang kita ingin membagikan kegiatan positif gitu kan, kayak membangun citra positif di orang lain gitu. Nah, berarti nih tipsnya itu harus dimulai dari hal kecil terlebih dahulu ya, nggak langsung jadi langsung kayak konten kreator, enggak. Kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu gitu kan kayak. Menarik sekali ya pembahasan kita hari ini, dan Nah, berarti ya Kak Nurin ya, dalam memulai personal branding kita nggak harus jadi yang langsung besar gitu loh, jadi content creator langsung dari hal kecil pun kita tidak apa, kita menunjukkan kita nih loh, kita ini bisa ini loh, gitu kan ya. Nah, ini yang paling penting. Kira-kira Kak Nurin ada pesan nggak untuk semuanya deh, mahasiswa entah masih SMA, apa pesan untuk yang masih takut ini untuk membangun iya, personal. Ada satu pesan dari saya, yaitu untuk mencapai angka 10 tidak harus 5 ditambah 5, 6 ditambah 4, ataupun 7 ditambah 3. Karena itu, untuk mencapai kesuksesan kita tidak hanya dengan satu cara, ada ratusan bahkan sejuta cara untuk kita bisa mencapai kesuksesan itu jika kita mau berusaha. Maka dari itu, buat teman-teman yang masih malu ataupun masih takut buat mulai dulu, sekarang kita mulai pede, karena kita tuh emang bisa. Semua orang tuh pasti sebenarnya tuh punya bakat, tapi kalau kalian nggak nyari dari sekarang, kapan lagi? Apalagi buat kalian yang masih semester 2, kalau kalian nggak mulai dari sekarang, mau kapan? Semester 4, semester 6, semester 8, ini udah sibuk. Menarik sekali ya pembahasan kita di hari ini. Dari obrolan tadi kita belajar bahwa personal branding itu bukan hanya menjadi orang lain, atau bukan tentang menjadi orang lain atau mengejar popularitas saja. Justru personal branding adalah bagaimana kita menunjukkan kemampuan, nilai, dan karakter diri secara konsisten. Betul sekali Kak Ulian. Jadi yang perlu dibangun bukan hanya tampilan di media sosial, tapi juga kualitas diri kita, gimana kita membangun gitu kan ya. Karena pada akhirnya personal branding yang baik itu lahir dari kompetensi dan sikap yang kita awali.
Terima kasih kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Nah, semoga obrolan kita hari ini sore hingga malam ini ya, Sangat spektakuler ya, sore hingga malam. iya, bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua agar lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi diri kita gitu kan ya. Saya Uliani Hayatul Qudsia sebagai host dan rekan saya Farihatul Maulidiyah sebagai CEO host dan narasumber kita. Abdillah Nurina Jmina sebagai narasumber dari dua host cantik kita. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Rumpi Rumah KPI.